Waktu launching, Indonesia dipilih jadi world premiere all new Kijang Innova. Mengingat seberapa pentingnya nama Kijang untuk masyarakat Indonesia, masih bisakah si The Legend Reborn ini memegang gelar memang tiada duanya? Dari masa populernya di tahun 80-90-an, Kijang udah identik banget jadi mobil keluarga masyarakat Indonesia. Nah, di generasi kedua Innova ini, varian termahalnya, Q otomatis diesel, itu harganya udah di atas 400 jutaan. Masih pantas nggak? Mengingat perubahan total, kami tidak akan mendikte Anda untuk suka atau tidak dengan Innova ini. Satu lagi, momen love it or hate it. Tapi kayak Toyota baru lainnya, sirip aerodinamis juga ditambahkan. Beberapa catatan, lampu sen di bawah terlihat sedikit tidak biasa. Kami suka lampu depan kecil dan utama dengan LED, meskipun sedikit sulit untuk menembus kabut tebal. Pertanyaan juga kenapa Toyota nggak kasih velg dual tone kayak di Fortuner, meskipun udah 17 inci buat varian Q. Oh iya, apresiasi juga untuk model lamp ala-ala model mewah, meskipun lampunya masih kuning. Kan udah pakai smart key, jadi sekarang tombol buat buka bagasinya halus. Masalahnya, kalau salah pencet, alarmnya bunyi pas kita lagi buka. Nah, ruang di belakang emang nggak begitu besar, cuma cukup tarik satu tali ini aja. Joknya bisa langsung terangkat, bikin bagasi bisa taruh lebih banyak. Nah, satu lagi, buat Innova Q, dapat fitur soft closing mechanism. Jadi kalau kita tutup pintunya pelan-pelan, nanti ada mekanisme vakum yang nyedot pintunya jadi ketutup rapat sendiri. Masalahnya, kalau kita angkat dari segini aja, terus kita tutup, pintunya udah ketutup kencang sendiri. Jadi kayak agak sia-sia sih fiturnya. Hey, coba lihat headrest baris ketiga yang bisa dilepas kayak Alphard, bisa ditempel di pinggir lagi. Soal ruang, kami tahu Innova generasi pertama bisa memasukkan sampai 3 sepeda. Well, sama kayak generasi terbaru ini. Kalau nggak sayang sama ngotorin karpetnya yang terasa lembut banget ala-ala mobil mewah. Posisi duduknya sekarang lebih rendah dibanding Innova sebelumnya. Nah, buat ngatur ketinggian, sekarang juga udah pakai model pompa. Nah, sama akhirnya, setirnya selain tilt udah bisa telescoping juga. Terus, yang paling nggak disangka, desain kabin ini kelihatan modern banget. Contohnya kayak banyak lekukan di sini, atau bagian wood panelnya nggak kelihatan terlalu palsu. Di bagian door trim juga ada hiasan yang warnanya piano black, sama di dekat switch jendela, bahannya juga kayak metal. Tapi, yang paling aneh, itu adalah armrest ini, yang meskipun bentuknya awalnya kelihatan aneh, ternyata cukup ergonomis buat sandaran tangan. Sama bahannya terasa lembut banget. Buat varian Q, udah dapat jok captain seat buat di tengahnya. Nah, posisi di tengah sini sedikit lebih tinggi dibanding di depan. Untuk slide masih ada, sama recline-nya sudutnya juga hampir 180 derajat. Bisa tiduran. Terus, ala-ala mobil mewah, di sini ada meja yang bisa dipakai untuk naruh handphone atau minuman. Tapi kalau mau ngetik, misalnya pakai MacBook 15 inci, nggak bisa. Nah, sama sekarang Innova udah ngikutin Avanza yang baru. Untuk masuk ke belakang, tinggal pakai tuas ini aja. Bisa langsung mundur ke belakang. Tapi sayangnya legroomnya sedikit pas-pasan di sini, dan sudut duduknya juga pahanya sedikit naik ke atas, jadi mungkin pegal kalau buat perjalanan jauh. Sekaget-kagetnya kami dengan desain interior Innova sekarang, bahan yang digunakan nggak segitu spesial dibanding mobil seharga 400 jutaan lainnya, atau kayak Fortuner yang ada jahitan kulit di dashboardnya. Tapi bagian paling spesial ada kalau tengok ke atas. Desain overhead console bahkan lebih mewah dibanding mobil yang harganya 2 kali lipat lebih. Nggak peduli meskipun hanya plastik. Plus lagi lampu-lampu ambient lighting birunya termasuk di belakang. Lanjut, ini bagian yang bakal bikin pemilik Innova sebelumnya iri. Siap-siap buat sederetan fitur baru. Smart Key, Start Button, spion lipat elektrik, MID TFT full color, tombol audio setir, climate control dengan heater dan mode auto buat AC belakang. Wow, rasa Alphard. Mode power dan eco, traction control, laci dengan pendingin, vanity mirror dengan lampu,
Head unit super canggih dengan gimmick-gimmick kayak multi gesture atau air gesture dan jendela all auto up down power window. Masih kurang? Sayangnya nggak ada cruise control sama jok elektrik kayak Innova Krista di India. Karena posisi duduk lebih rendah dibanding sebelumnya, itu ngasih feeling nyetir yang lebih menyenangkan. Nah, itu juga intinya Innova dibanding Fortuner. Karena profil bannya lebih tipis, steering feel-nya nggak sehampa Fortuner. Tapi masih jauh ya dari kata fun. Nah, sama putaran di kecepatan rendah juga terlalu berat. Tapi yang bikin seneng, mesin diesel Innova akhirnya udah pakai VNT. Yoi, tenaganya udah nggak malu-maluin lagi. Cuma 102 dk kayak dulu. Sekarang udah 140 dk dan torsinya juga udah 400 Nm. Efeknya bikin karakter mesin di putaran tengah itu fun banget. Jadi kalau injek gas udah nggak usah penuh-penuh lagi, cukup setengahnya aja supaya ada di range torsi maksimum. Tapi sayangnya suara mesinnya masih sedikit nembus nih kalau di putaran rendah atau di kecepatan rendah. Oh iya, sama tombol power mode ini kalau dipencet bikin mesinnya lebih playful, sama kayak pengen bikin kenceng terus. Ini nih yang bikin kenapa Innova pas banget buat jadi mobil keluarga. Suspensinya sekarang diset jadi lebih keras. Tapi ingat, berat mobil nambah sekitar 200 kg. Efeknya, bantingannya jadi cukup empuk buat bikin perjalanan nyaman. Tapi cukup stiff juga buat bikin ngilangin limbung. Sama body rollnya ketahan sama jok ini. Coba Innova ini, jangan pernah harap bisa kembali lagi ke generasi sebelumnya. Kenyamanan yang ditawarkan sudah terlampau jauh. Rasa mesin diesel dan keiritannya pun begitu. Apalagi dari segi desain interior dan fitur yang sudah menyenggol-nyenggol mobil dengan harga yang lebih mahal. Kalau saja tidak diberi nama Kijang Innova, kami yakin ini akan jadi produk baru yang laris manis. Karena bagian tersulit buat masyarakat adalah membeli sebuah Kijang dengan harga 420 jutaan. Untuk review lebih lanjut, tunggu tulisannya di tabloid otomotif. Jangan lupa juga untuk subscribe dan saksikan video otomotif TV lainnya. See you next time!